10 pagi itu akan ada Nikita Mirzani ya, datang lagi di sidang. Kita sangat mengharapkan sidang yang pertama kali itu adalah perdata. Karena kan yang kemarin mediasi kan. Nah yang ini besok sidangnya itu perdata dan pidana. Pastinya akan ada pemanggilan lagi untuk yang perdata. Setelah mediasi kan nggak bertemu nih. Mediasi itu kan nggak ketemu nih, nggak satu inilah ya, frekuensi ya. Karena pasti Niki nggak mau damai. Nah, apakah si DRG-nya Reza Gladisnya akan datang? Ini penting guys. Karena besok kalau memang masuk ke perdata, bisa perdata dulu, itu bisa langsung ditanyakan oleh hakim detil kronologisnya. Detil guys. Mams, kapan tampil ke TV lagi pembawa acara Fenomena? Beda ya TV sekarang sama dulu. Beda banget. Jadi kalau dulu itu kan sinetron merajai acara-acara televisi. Kalau sekarang itu yang merajai di TikTok. Udah bergeser, say. Ya kan? Jadi Mamski juga karena udah nikah, pola hidup aku juga udah berubah. Ya, aku sih masih kangen jujur syuting, tapi udah nggak penting seperti dulu. Kalau dulu itu pekerjaan utama kita emang syuting. Itu pekerjaan utama kita. Tapi kalau kayak udah nikah di usia yang sekarang dan udah punya platform TikTok ini yang ada 1,1 juta orang menonton, aku seperti kayak punya channel TV sendiri. Dan untuk aku juga beda nih guys ya. Kalau zaman dulu studio-studio dekat sama rumah. Ada yang di Bambu Apus, ada yang di Jagakarsa, Persari. Jadi kita tinggal pulang ke rumah lagi. Kalau zaman sekarang syuting itu dibawa jauh keluar kota. Mungkin karena I don't know, pengen lebih seger kali ya, tempat baru. Jadi punya studio untuk syuting yang baru itu ada yang di Sentul, ada yang di Bogor, ada yang di Puncak, ada yang di Mekarta. Dan untuk orang seusia Mamski dengan suami sangat tidak cocok untuk aku berada di luar kerja. Ngapain? Suamiku juga nggak ngizinin sih. Nggak mau, kata suamiku nggak usah ngambil jauh-jauh. Iya juga, ada suami, mau buat apa lagi? Kecuali kita masih kejar karir, pengen terkenal. Lah kita udah terkenal, udah lama terkenal. Udah beribu-ribu episode main. Gitu. Jadi udah beda waktunya. TV bayarnya lama ya Mamski, jangan gitu. Aku nggak ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Tapi gini, gue 51 bentar lagi. 51. Oh nggak apa-apa, Bang Fahmi dihujat tuh nggak apa-apa, tenang aja. Tenang aja, nanti jungkir balik yang menghujat, pasti. Pagi juga Mbak Tun. Jadi gue umurnya udah 51 bentar lagi, bulan ini gue 51. Makanya kalau syuting zaman dulu, ini aku kasih tau bedanya. Stripping pasti duitnya turun. Waktu itu di PH-nya yang bikin Melati untuk Marvel, yang bikin Cinta Fitri. Itu MD Production keluarin uang buat kita bayar pemain setiap Selasa dan hari Kamis. Seminggu 2 kali uang kita cair. Jadi zaman dulu itu duit kita belum habis minggu ini, minggu depan udah keluar lagi. Seperti itu bertahun-tahun. Aku syuting sama MD Production itu 10 tahun. Terus tapi nggak eksklusif ya, nggak eksklusif. Jadi kalau misalnya lagi break, tahu-tahu aku dipanggil sama PH lain. Kayak waktu itu tuh PH-PH lainnya itu zaman itu ya, Multi, Vision Plus, terus ada apa namanya, zamannya MD tuh MD, Multi, apalagi gue sampai lupa. Star Vision, Fenomena itu terakhir gue syuting Fenomena 28.
28 gue di Fenomena, kontraknya 4 tahun dari umur 25. 25, 26, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 4 tahun kontrak sama Trans TV. Gede banget waktu itu acaranya ya, tahun 2003 sampai 2007. Terus langsung sinetron total. Gila, nggak pernah berhenti. Film baru tayang kemarin. Filmku baru tayang kemarin, bulan lalu. Baru selesai tayang dari bioskop, judulnya Senyum Manis. Aku masih main film. Tahun ini Senyum Manis. Tahun sebelumnya Pelet Tali Pocong. Jadi masih ada. Ya saya gitu. Kalau sekarang talk show ya, karena udah kalah sama ini loh, platform TikTok ini, say. Gitu. Gitu sayang. Iya dong, kita harus kenceng dong. Masa nggak kenceng sih? Fatimah. Makanya aku hobi olahraga. Hobi perawatan muka, pakai skincare yang benar, yang bagus. Perawatan rambut juga. Karena kalau misalnya lo udah umur, tapi terus badan lo kenceng bagus, kulit lo bagus, rambut lo menipis, merontok, membotak, juga kelihatan tuirda. Kan? Makanya gue tetap perawatan kulit, rambut, ya kan? Terus olahraga. Wajib. Wajib. Itu say. Awal-awal fenomena Trans TV aku masih kelas 1 SD. Iyalah tahun 2003. Ana, halo. Waktu itu Nikmir acaranya udah bungkus tapi tiap bulan katanya dapat duit. Iya, perjanjian, tergantung perjanjian. Batu cincin, thank you. Perawatan rambutnya apa, Mams? Usianya kan kepala 5, sama sih Mbak Eni. Olga apa yang baik? Semuanya baik. Jadi gini, kalau orang mau olahraga, itu sebenarnya nggak melihat usianya. Tapi lihat dia tuh udah biasa olahraga nggak. Mamski, kemarin, ini umur 50 mau jalan 51 tanggal 30 ini ya. Aku ulang tahun ke 51 tahun. Kemarin aku pagi subuh sudah bangun, pergi Car Free Day sama suamiku, kita lari 5 km. Kecepatannya sedang. Terus aku masih aktivitas, ada meeting sekali di sore hari, hujan-hujan deras banget tuh. Pulang sampai rumah maghrib lah ya kurang lebih. Terus jam 8 malamnya aku main padel. Tahu kan padel? Yang pakai bola tenis tuh. Itu sampai jam 10 malam. Usia 51. Jadi Mbak Heni nggak bisa ditanya olahraga apa yang cocok untuk umur 51 tuh nggak ada. Bukan usianya sayang. Tapi kalau kamu memang belum pernah olahraga, baru mau, coba dari jalan kaki dulu. Jangan pernah menganggap remeh badan kamu sendiri. Manusia itu didesain sama Allah, sama Tuhan. Kalau udah biasa melakukan suatu kegiatan, dibuat rutin, terus menerus, dia akan meningkat kebisaan dan kekuatan dan stamina tubuh kita. Luar biasa, berapapun usiamu. Berapapun usiamu. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting juga kamu punya asupan nutrisinya bagus. Itu penting sekali. Misal kamu umurnya udah 50, 51, 52, ya seumur aku lah ya. Mesti tahu nih perlu magnesium, perlu zinc. Kan kita udah mendekati masa-masa menopause kan, pastinya. Itu udah pasti, itu panggilan alam itu. Nggak bisa ditahan. Hanya kita bisa membuat badan kita gimana lebih stamina dan dalam menopause juga tidak ada gejala yang terlalu parah. Karena kalau kamu gerakin badan kamu olahraga setiap hari kalau bisa, atau mungkin 6 kali lah seminggu, ya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, itu paling sedikit. Kalau kamu rutinin, itu kita punya hormon, kita punya semua sistem di tubuh kita bekerja dengan baik. Ditambah kamu makanannya bagus, ada suplemen yang oke, gak bakal tua. Beneran serius, karena kamu lihat muka Mamski. Itu rahasiaku, tak share sama kalian. Tuh, ya. Aku gak mau bahas Nikita Kak, karena masih kecewa dengan, sabar aja sayang.
jangan berputus asa. Ini masih perjuangan. Jadi kalau misalnya kamu kecewa atau kamu merasa lemah ya karena diserang sama banyak mujair-mujairnya dengan postingan-postingan yang menyudutkan, menghina-hina Bang Fahmi, tenang aja. Jangan sampai turun sedikit pun semangat kamu. Kenapa? Karena mereka memang menghajar mental. Kalau kita turun, frekuensi kita turun. Itu frekuensi kekalahan. Tapi kalau kita steady, bahkan kita naikin lagi frekuensi kamu. Insya Allah pasti menang. Pasti. Gitu say. Jangan pernah dalam perjuangan, ibarat kamu lari maraton. Sudah di kilometer 30, kamu ngendor. Terus kamu ngendor. Masuk ke kilometernya, full maraton 42 kilometer. Di kilometer 30 paling siksa. Paling siksa. Aku udah selesai maraton 2017 ya guys. Di Chicago, Amerika. 5 jam. 5 jam. Lari pertama, maraton pertamaku. Ya. Kalau kamu nggak punya semangat yang lebih gila lagi di ujung mendekati garis finish, kamu bisa gagal total say. Usaha yang dari awal kamu lari 10 kilo, 15, 20, masuk 25 kilometer, masuk ke 30 kamu nggak tambah booster lagi. Seperti kasus ini. Kita udah pantau kasus skincare 4-5 bulan, 6 bulan yang lalu. Jangan di ujung-ujung perjuangan kita kendor semangatnya. Jangan kalah sama orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang berusaha untuk ngakal-ngakalin konsumen. Jangan pernah kalah. Justru kamu tambah lagi semangatmu, tambah lagi keyakinanmu, tambah lagi doa. Gitu loh guys. Jangan pernah kendor semangatnya. Mereka seneng kalau kita kalah. Cat rambutnya di salon say. Ini tuh di salonnya Om Hasan. Hasan March. Jadi dia yang bikinin. Warnanya tuh dia yang ngaduk. Tahu kan Hasan March? Ada kok di TikToknya juga. Salonnya di Abdul Majid. Ada jalanan kecil tuh yang di tikungan. Salonnya warnanya ungu. Nyempil gak kelihatan. Tapi di dalam situ itu yang punya jago colorist. Keren parah. Dan colornya dia gak membuat kering rambut. Top. Ya. Udah gitu harganya juga gak mahal say. Cucok banget deh pokoknya Om Hasan baik banget. Aku suka banget. Dia potong, dia color. Keren parah. Pagi semuanya. Ya seperti itu. Jadi coba camkan baik-baik sayang. Dalam perjuangan jangan pernah kamu di tengah jalan mutung. Ngendor. Kamu kalah sama orang-orang yang nyerang yang memang sengaja mau matahin mental kita. Oh jangan salah. Yang nyerang Mamski gak kaleng-kaleng say. Kepribadian bukan cuma gua. Oh kamu juga di Om Hasan, mantap. Bukan cuma Mamski yang diserang, suamiku juga kena. Iya kan? Tapi silakan kalian serang kita. Aku dan suamiku. Silakan. Padahal kan suamiku gak ada ikut-ikutan ngomong apapun, tidak. Gak peduli dia. Dia punya usaha, punya kegiatan, punya bisnis sendiri. Kalau aku memang mengangkat berita viral di sosial media. Memberikan pikiran aku yang aku rasa masuk akal. Aku mengangkat suatu kasus dan kasih opini yang jujur dari apa yang kupikir, apa yang kurasa benar. Seperti itu, ya guys. Tapi mereka nyerang suamiku. Diserang abis. Taulah model-modelannya siapa tuh? Kayak waktu zaman si geng ular, geng sirkus. Ngeluarin apa, foto lah, video lah, nyerang Dokter O. Nah modelannya kayak begitu. Udah kebaca banget. Tim-timnya yang begitu-begitu melehoi-melehoi. Gitu. Ya. Ya kan? Wahidi gak usah ngajarin saya. Kita semua punya masing-masing cara dalam beragama. Ya. Kamu kalau punya anak, punya adik, punya istri, ngomong ke istrimu.
Kan aku ada suami. Suamiku kan bisa negor aku kalau memang menurut dia aku harus apa-apa-apa. Kamu kan bukan suamiku. Kamu kalau ada anak, ada istri, ada adikmu, silakan kamu ke keluargamu sendiri. Ya, kita punya cara masing-masing berbeda. Oke? Jangan ngajarin saya. Saya kan nggak pernah tanya kamu setiap Jumat berkah atau kamu setiap subuh sedekah nggak kamu? Nggak pernah nanya toh. Ya, itu masing-masing. Ya. Iya Ana, memang itu kita lagi tunggu sayang. Tenang aja. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Gitu. Mi bahas net cinta dong. Oh my god. Ada satu mujair. Mungkin dari pihak si keluarganya, gua nggak tahu ya, karena ini diduga ibundanya, ya kan, diduga loh ya, diduga. Kita semua masih bertanya-tanya. Statementnya pengacaranya itu memang bikin blunder. Nggak, gue nggak peduli kok diserang. Orang makin diserang itu berarti apa? Perhatian masyarakat makin besar ke kita. Dan it's okay. Dalam sosmed, lu disukai dan lu dibenci. Cuma dua itu. Disukai dan dibenci. Kalau memang pengen jadi orang yang sangat-sangat terkenal, udah pasti ada dua. Disukai, dibenci. Oke. Nah, si net cinta ini digadang-gadang katanya ibundanya DRG. Gue waktu pas keluar itu pertama kali minggu lalu, kan ngeliat tuh di dua akunnya. Itu shock berat. Shock. Sangat shock. Kenapa? Kenapa ada pembiaran seperti itu? Kedua, ini ada di tahun yang 2012 yang pakai Stephen di belakangnya. Itu ada berfoto dengan bendera pusaka. Ini yang gue tuh kesel banget. Nah lucunya pengacara mengancam. Jadi gini loh, nggak ada pengakuan itu ibunya siapa. Tapi si pengacaranya DRG bilang kalau sampai ada yang menyerang kehormatan keluarga. Jadi kan kita berasumsi justru itu ada hubungannya dong sama kliennya si pengacara ini. Bener nggak? Kalau dia diem aja, kita semua juga nggak ngeh. Masih bertanya-tanya, masih belum pasti 50-50. Lah ini diomongin mau somasi, apa nggak langsung merasa yakin itu emang ibundanya? Itu blunder, gue sampai gini ya, elah dia blunder. Blunder. Nah yang disesalkan apa? Katanya orang kaya banget. Tapi kok nggak bisa nge-take down akun yang sangat memalukan dan merusak harga diri keluarga besar. Kedua, di 2012 saya lihat masih normal. Tetapi juga sudah menunjukkan alat vital. Bahkan dengan bendera. Di mana kita punya pasal di sini, barang siapa yang menghina atribut negara kita, itu hukumannya berat say, di atas 5 tahun. Dendanya miliar. 500 sampai 1 miliar. Itu harus diusut itu. Kok bisa lolos ibu-ibu di tahun 2012 dengan menunjukkan alat vitalnya menduduki bendera pusaka Republik Indonesia. Dan kok bisa keluarga ya diem-diem aja gitu loh. Yang udah punya duit banyak. Kok bisa gitu. Kayak begitu tuh didiemin. Gua nggak tahu sakit atau enggak ya. Tapi di 2012 aku lihat dia masih oke. Cuma memang kategorinya liar. Orang yang liar.
entah apa ya, entah apa ya. eh Lah nggak usah ngomong agama lah. Latar belakang dari pergaulannya, latar belakang dari lingkungan dan pendidikannya. Saya nggak paham ada orang yang bisa beraksi seperti itu. Sangat sangat memalukan. Dan ada satu ininya, bujairnya, ya, bujer-bujernya ini yang berusaha menjatuhkan mental Mamski dengan membandingkan bahwa dia rahimnya masih bisa melahirkan. Kamu apa rahim kamu? Kalian bayangkan, membela orang seperti itu dengan membandingkan aku yang tidak ada keturunan dengan dia yang katanya keturunannya banyak. Ya, saking bodohnya orang tuh seperti itu, membandingkannya. Tanpa dia melihat apa tanggung jawab dari si wanita, si cinta-cinta ini ya, Stephen ini, yang sudah melahirkan banyak keturunan, dan keturunannya melahirkan lagi banyak keturunan lagi, lalu memposting tempat anak-anaknya dilahirkan. Jalan tempat anak-anaknya dilahirkan. Mempostingnya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Jelek-jelek saya nggak punya anak, saya nggak punya tanggung jawab untuk menjaga marwah harga diri keluarga saya karena saya nggak ada keturunan. Itu pun saya masih jaga. Berusaha lebih berkualitas hidup saya dari tahun ke tahun. Ini sudah dikasih keturunan, didapetin lagi cucu, tapi kalian bisa lihat sendiri seperti apa postingannya. Betapa sangat tidak bertanggung jawab yang sudah melahirkan banyak keturunan. Membuat malu, membuat kita semua shock, mau muntah ngelihatnya. Ya. Sangat miris betul, sangat miris. Saya bukan Maya. Konten saya beda sama Maya. Maya kontennya jalan-jalan, saya kontennya mengangkat berita viral. Kalau kamu nggak dapat manfaat dari live-nya saya, dari konten-konten saya, nggak usah follow saya, keluar aja. Ya, nggak perlu. Saya juga nggak butuh follower yang nggak sefrekuensi. Kalau kamu memang beda, kamu keluar aja. Ya, nggak perlu kok. Saya nggak perlu juga orang-orang yang cuman, oh kamu mendingan jadi ini, oh kamu mendingan jadi itu. Jadi apa? Jadi katak. Kayak si cinta, kayak katak. Maksudnya digembeng kayak katak. Kayak gitu. Hmm? Iya. Jadilah dirimu sendiri. Itu penting nomor satu. Jadilah kayak si ini, jadilah kayak si itu. Ya, lu kesana aja. Lu pikir gue dia. Dia bukan gue bukan dia. Ngapain lu ada di sini? Gitu loh. Ya nggak usah munafik lah. Ngapain lu ada di sini? Ngapain lu capek-capek masuk ke room gua? Di net cinta Steven itu, dia masih waras. Pergi liburan sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Tapi dia berfoto pakai topi koboi, pakai bendera kita didudukin, dikangkangin. Sangat memalukan. Sangat menghina sekali atribut negara kita. Ya, sangat memalukan dan sangat menghina sekali. Mr. Genius, halo Mr. Genius, saya mau tanya lagi dong, Mr. Genius. Saya mau tanya Mr. Genius. Tentu saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Ya, saya mau tanya apa pasal untuk orang yang menghina atribut negara seperti bendera dan atribut-atribut negara lainnya di Indonesia? Penghinaan terhadap bendera, lambang negara,
dan lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 57 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, merobek, mencoret, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, ada juga pasal-pasal lain yang mengatur tentang penghinaan terhadap lambang negara dan lagu kebangsaan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal ini? Ya, jadi ada satu akun, dia menampilkan dirinya sedang tidak berbusana, lalu duduk dan posenya juga sangat seronok, duduk di atas bendera negara saya, negara Indonesia. Apakah itu bisa kena kalau kita laporkan? Karena dia posting di sosial media. Ya, perbuatan itu bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap bendera negara. Apalagi diposting di media sosial, itu bisa jadi bukti kuat untuk laporan. Mau saya bantu cari tahu lebih detail tentang proses pelaporannya? Iya, boleh. Saya mau tahu. Ini karena sudah dia melakukan itu di 2012. Sudah agak lama ya, sudah 13 tahun yang lalu. Apakah masih bisa dilaporkan? Kasus penghinaan bendera negara memang bisa diproses hukum, meski kejadiannya sudah lama. Tapi, perlu diingat, ada yang namanya batasan waktu atau daluarsa dalam hukum pidana. Jadi, kemungkinan prosesnya akan lebih rumit. Mau coba saya bantu cari tahu lebih lanjut tentang aturan daluarsa untuk kasus seperti ini? Iya. Waktunya berapa lama? Karena udah 13 tahun yang lalu ya. Untuk kasus penghinaan bendera negara, masa daluarsa itu biasanya 12 tahun setelah kejadian. Tapi, karena ini sudah 13 tahun, kemungkinan besar sudah lewat masa daluarsa. Tapi, ada baiknya tetap dicoba untuk lapor. Siapa tahu ada celah hukum yang bisa digunakan. Mau coba saya bantu cari informasi lebih lanjut tentang proses pelaporannya? Iya, karena ini baru viral sekarang. Walaupun postingan itu dibuat 12 tahun yang lalu, tapi baru viral, kita baru ketahui ada nih orang yang berani melakukan hal seperti itu. Mungkin apakah masih tetap bisa dilaporkan ya? Karena udah lewat 1 tahun nih dari 12 tahunnya. Kasus ini memang rumit karena sudah lama terjadi. Tapi, viralnya sekarang bisa jadi titik terang baru. Coba kita cari tahu apakah ada aturan khusus tentang kasus yang baru viral setelah lama terjadi. Mau saya bantu cari informasi lebih lanjut? Iya, boleh tolong cari informasi lebih lanjut. Oke, saya coba cari informasi lebih lanjut tentang aturan hukum yang berlaku untuk kasus yang baru viral setelah lama terjadi. Semoga kita bisa menemukan titik terang untuk kasus ini. Oke, terima kasih ya. Nanti kamu kabarin saya. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan segera kabari kamu begitu ada informasi terbaru. Oke. Iya. Jadi begitu ya. Kita yang punya negara sudah merdeka dengan pahlawan-pahlawan kita ya, pahlawan-pahlawan kita yang udah berjuang. Terus kita lihat ada orang yang benar-benar nggak tahu malu pakai bendera seperti itu. Coba bayangkan itu. Belum lagi dampaknya itu dilihat, diakses oleh orang-orang anak-anak remaja yang belum umur, nggak mengerti, nggak paham. Seperti itu dibiarkan. Masih ada ini guys, ya. Gerak dong. Mesti gerak, orang-orang kayak begitu tuh harus segera dikasih paham itu. Jangan sembarangan. Masih ada nih. Masih ada guys, masih ada. Bener-bener. Buktinya nih masih ada nih. Set gila. Buset. Ini mah keterlaluan ini. Manusia apa ini?
Innalillahi. Ini kok ya enggak. Aduh guys, oke. Mr. Genius sayang, Mama. Mr. Genius sayang. Mr. Genius. Jadi tadi udah jelas ya. Kalau memang ini baru viral, akunnya bisa kita coba laporkan. Untuk apa dilaporkan? Untuk di take down. Juga segera ditutup, dihilangkan. Karena apa yang ada dalam akun itu sangat penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tidak layak buat ada di sosial media, terutama di negara seperti kita. Sebebas-bebasnya kita punya undang-undang mengatur. Yang mengatur untuk PORNO. Jangan sampai ada PORNO aksi, PORNO grafi. Itu. Ya. Sangat memalukan guys. Ya Allah ya Tuhan. Gue ngeliatnya aja sampai mau muntah gue. Aduh. Ini kenapa sih? Ada apa sih nih orang? Nelen apa sih kok kayak begini banget gitu loh. Mr. Genius? Mr. Genius? Halo? Tentu saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, saya mau tanya lagi. Kalau melalui sosial media, seseorang itu mengupload foto-foto yang tidak senonoh, tidak berbusana, dia bisa melanggar pasal berapa di negara Republik Indonesia? Ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku penyebaran foto tidak senonoh di media sosial. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Selain itu, ada juga undang-undang pornografi yang bisa digunakan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal ini? Tolong kasih tahu saya lebih detail tentang pasal-pasal ini. Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Nah, kalau undang-undang pornografi, pasalnya lebih spesifik mengatur tentang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan materi pornografi. Ancaman hukumannya juga bervariasi, tergantung jenis dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal di UU pornografi? Iya. Pasal-pasal di UU pornografi itu cukup banyak, tapi intinya mengatur tentang larangan membuat, memiliki, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarluaskan materi pornografi. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari denda jutaan rupiah sampai hukuman penjara belasan tahun, tergantung jenis dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Mau saya bantu carikan pasal-pasal yang relevan dengan kasus penyebaran foto tidak senonoh di media sosial? Kalau itu foto pribadinya dia bagaimana? Meskipun itu foto pribadi, tetap ada aturan yang mengatur. Pasal 27 ayat 1 UU ITE